Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran hari ini. Harapan saya kita semua sehat, kuat, dan selalu diberkati Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan tema cara mengatur waktu bekerja pada masa pandemi virus corona. Bagian yang kedua. Kalau bagian pertama saya pernah bicara tentang time blocking, waktu yang diblok, membuat jadwal sebelumnya. Tapi hari ini saya berikan judul pembelajaran kita, metode most important task. Tugas yang paling penting untuk dikerjakan pada hari tersebut. Most important task ini adalah cara mengatur waktu, mengharuskan kita berfokus kepada kegiatan yang terpenting saja pada hari tersebut. Jadi kita bisa menulis sesuatu yang penting secara detail hari tersebut. Apa yang akan kita kerjakan? Kemudian tentukan 1 sampai 3 kegiatan yang kita telah klasifikasikan menjadi penting pada hari tersebut. Kita dapat menulisnya di catatan kita, di kalender seperti ini, di buku harian, atau di tempat-tempat lain. Intinya catatan tersebut selalu berada dalam pandangan kita sebagai pengingat. Sikap kreatif perlu dimiliki sehingga kita tidak melewatkan waktu-waktu yang terpenting tersebut yang harus kita kerjakan. Kita tidak boleh melakukan kegiatan tambahan sampai hal terpenting sudah diselesaikan. Atau ketika waktu untuk mengerjakan yang terpenting sudah kita jadwalkan, maka hal yang sebelumnya kita lakukan bukan hal yang terpenting, harus kita tinggalkan terlebih dahulu. Biasanya hal-hal seperti mengecek email kita, mengecek media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Kalau memang ada waktu lebih panjang, kita bisa mengeceknya sebentar, walaupun belum segera kita balas. Menjadi persoalan juga kalau kita ada di beberapa grup WhatsApp, itu bisa puluhan, ratusan, dan mungkin ribuan yang masuk. Apalagi kalau kita ada di banyak grup WhatsApp. Memang ada puluhan dan bisa juga ratusan, mungkin lebih kegiatan yang dapat kita lakukan setiap harinya. Tetapi jika kita berpikir baik-baik, kebanyakan dari kegiatan itu sebenarnya belum penting. Atau kalau saya boleh katakan, mungkin tidak penting. Dan kalaupun dilakukan, hanya membuang waktu saja. Yang tahu tentang hal itu adalah diri kita sendiri. Oleh sebab itu, perlu menentukan prioritas yang kita anggap penting pada hari tersebut. Apa yang harus kita lakukan dalam hal seperti ini? Mari kita membuat tugas yang paling penting yang harus dikerjakan pada hari tersebut. Hal yang pertama yang harus kita lakukan, kita gabungkan metode time blocking seperti video saya sebelumnya di bagian pertama, mengatur waktu dengan baik pada masa pandemi virus corona. Tentukan 1 sampai 3 kegiatan tugas penting kita pada hari tersebut. Dan tugas terpenting itu harus menjadi prioritas yang harus dikerjakan. Hal yang kedua, tentukan deadline-nya.
Supaya lebih produktif, kita hanya melihat deadline pada hari tersebut dan harus mengerjakannya sampai selesai. Tentukan waktu dan jam berapa kita menyelesaikan pekerjaan tersebut, jadi harus realistis dan terukur sehingga kita mengetahui itu tercapai atau tidak. Dengan memberikan deadline, kita lebih termotivasi untuk menyelesaikannya dan tidak menunda atau terlalu santai. Seringkali, termasuk juga saya, kita punya perkataan, kan masih ada hari esok, nanti saja dikerjakan. Justru sebenarnya sesuatu yang penting yang kita tunda sampai kepada hari besoknya, itulah yang membuat pekerjaan kita tidak produktif. Kita bisa menyampaikan alasan jika kita punya deadline tadi. Jika ada yang mengganggu, dalam tanda kutip, ada yang mengganggu kita bisa katakan, maaf, saya belum bisa hadir. Maaf, nanti saya akan telepon kembali ketika pekerjaan deadline yang saya kejar hari ini harus diselesaikan. Saya hubungi saudara kembali. Hal seperti ini bisa kita lakukan. Hal yang ketiga, pilih kegiatan yang memberikan rasa tidak nyaman. Sepintas kalimat ini dapat mengganggu pikiran kita karena disuruh memilih kegiatan yang tidak nyaman. Maksudnya begini, ketika pada hari tersebut kita sulit menentukan mana yang penting dalam pekerjaan kita, maka tentukan kegiatan atau pilihlah kegiatan yang paling membuat kita tidak nyaman. Entah itu kita panik atau takut dan lain sebagainya. Kemungkinan besar kegiatan tersebut sangat penting, tapi kita malas melakukannya karena rasa tidak nyaman tadi. Jadi kita harus menemukan pada hari tersebut tugas apa yang paling penting harus kita kerjakan. Saudara sekalian, siapa yang mengatur pekerjaan kita hari ini? Jawabannya adalah diri kita sendiri. Sekarang adalah ujian bagi kita untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan. Melihat mana yang penting, mana yang tidak. Itu adalah ujian kita pada hari ini. Saya akan bacakan dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dalam Mazmur nomor 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Poin penting saya dalam bagian firman Tuhan ini, pergunakanlah waktu yang ada. Waktu kita terbatas hidup di dunia ini. Kalau kita sudah maksimal menggunakan waktu mengerjakan hal yang terpenting, maka kita akan menjadi orang yang bijaksana. Amin. Apa yang ingin saya katakan pada hari ini? Kehidupan kita sudah pasti berubah ketika kita mengatasi wabah virus corona. Itulah yang disebut sebagai new normal atau tantangan kehidupan baru. Masyarakat harus menjaga produktivitas di tengah pandemi virus corona dengan tatanan baru yang disebut dengan new normal. Tatanan baru itu perlu ada sebab hingga kini belum ditemukan vaksin dengan standar internasional untuk pengobatan virus corona. Sekarang satu-satunya cara kita lakukan sesuatu bukan menyerah atau berdiam diri, melainkan kita harus produktivitas. Kita
agar dalam situasi-situasi seperti ini kita produktif namun aman dari virus corona. Sehingga diperlukan sebuah tatanan yang baru. Kebiasaan dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku untuk hidup bersih dan sehat. Inilah yang kemudian disebut sebagai new normal. Yang penting hari ini kita tetap menjadi orang yang produktif dalam masa pandemi virus corona. Buatlah hal-hal penting untuk kita kerjakan dan kita selesaikan pada hari itu juga, sehingga kita menjadi orang yang produktif. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita. Tuhan memberkati.